Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam bersama komisioner lainnya Gufron mengaku aktif bertanya dan menggali berbagai informasi selama proses berlangsung. Selain mendapatkan penjelasan dari para penyidik, Anam juga mengatakan sejumlah dokumentasi proses penyelidikan juga ditampilkan dalam gelar perkara tersebut. Jalannya gelar perkara khusus ini, menurut Hoirul Anam, sudah berjalan baik, kredibel, transparan, dan melibatkan berbagai pihak independen. Dari segi proses, dari segi substansi, dari segi administrasi, ya, termasuk metodologi, itu bisa dijawab dengan baik, ya, dengan akuntabel, dan kami dikasih kebebasan, bahkan tidak hanya kami, tapi juga teman eksternal yang lain, itu dikasih kebebasan untuk bertanya pendalaman lebih dalam. Lah itu menurut saya proses yang kredibel dan penjelasannya bisa diterima. Dalam gelar perkara khusus ini berbagai pihak dihadirkan, mulai dari pelapor, terlapor, para ahli, Universitas Gadjah Mada, perwakilan DPR, Ombudsman, dan pengawas internal Polri. Namun Jokowi tidak hadir langsung dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Untuk saat ini proses pendalaman dan pemberian keterangan dinyatakan sudah selesai. Kompolnas mendorong agar Barreskrim Polri segera menarik kesimpulan dan tidak berlama-lama mengumumkan hasil resmi kepada publik. Dari Jakarta, Prita Zega, Indra Galih, TV One, mengabarkan. Lantas seberapa penting Polri harus cepat-cepat mengumumkan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Pak Gufron, yang sudah hadir secara virtual. Assalamualaikum, Pak Gufron. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Gufron bersama juga dengan jajaran Kompolnas ini hadir dalam gelar perkara khusus yang digelar kemarin. Seperti apa yang mungkin bisa digambarkan dari Kompolnas sendiri yang juga menghadiri, apa yang bisa dinilai melalui gelar perkara kemarin? Ya betul, kami termasuk salah satu pengawas eksternal yang diundang untuk hadir pada gelar perkara tersebut ya. Dari proses yang kami ikuti ya dari awal sampai akhir, itu kan ada 2 sesi ya, semuanya kami ikuti ya. Dari proses yang berlangsung ya, mekanisme dan proses yang berlangsung saya kira dapat dikatakan prosesnya berjalan dengan baik ya, terbuka dalam artian gelar perkara ini yang dijalankan melibatkan berbagai pihak ya, mulai dari pelapor Dumas, terlapor Dumas, kemudian ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, kemudian juga pengawas internal, semuanya lengkap hadir ya, ada Wasidik, ada Paminal, Propam, kemudian juga ada Itwasum dari eksternal ya, kami ya Kompolnas, kemudian juga ada Ombudsman ya, kemudian juga ada UGM ya juga hadir di situ. Kemudian secara proses juga saya kira berlangsung fair ya. Fair ini dalam artian semua pihak yang hadir pada gelar perkara tersebut saya kira dikasih ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan, keterangan, kemudian fakta-fakta. Saya kira semuanya bisa menyampaikan itu, dan saya kira ini merupakan satu proses yang baik ya, terbuka, fair ya. Kita bisa menyampaikan pandangan, keterangannya, sehingga fakta-fakta yang yang dikumpulkan dalam konteks proses gelar tadi ya, yang kemarin ya saya kira itu komprehensif lah. Tinggal bagaimana Wasidik menyusun kesimpulan untuk segera disampaikan bagaimana hasilnya. Baik, Pak Gufron tadi mengatakan sejauh ini memang transparan dan juga fair. Bagaimana melihat ada cukup banyak ya kekhawatiran dari publik bahwa kasus ini dikhawatirkan ada banyak intervensi. Tapi bagaimana mungkin Pak Gufron bisa menggambarkan seberapa transparan dan juga objektif gelar perkara yang digelar kemarin dengan mengundang sejumlah pihak eksternal tadi? Ya, dari proses yang kami ikuti ya, saya kira apa yang dikhawatirkan terkait misal intervensi, saya kira itu tidak ada ya, tidak terjadi. Karena misalnya kami Kompolnas, kita dikasih ruang yang besar untuk mengklarifikasi berbagai hal terkait dengan proses dan substansi. Kita juga bisa bebas menyampaikan pertanyaan untuk pendalaman, klarifikasi,
termasuk klarifikasi terkait dengan isu-isu yang berkembang di publik. Itu ada ruang yang besar. Saya kira itu nggak cuma Kompolnas ya, tapi juga peserta lain ya, misalnya dari Ombudsman RI, kemudian juga dari internal ya, pengawas internal. Saya kira semuanya berlangsung secara terbuka, bisa menyampaikan pertanyaan, klarifikasi, pendalaman terkait dengan proses dan isu-isu baik soal administrasinya, prosedurnya, kemudian substansinya. Saya kira semuanya berlangsung terbuka ya. Kita semua bisa mengamati ya bagaimana prosesnya berlangsung dengan baik, termasuk saya kira para peserta yang yang tidak bisa masuk ya, kalau saya nggak salah juga mereka bisa menonton, menyaksikan prosesnya dari ruang sebelah, karena kan memang dibatasi ya untuk untuk hadir ke dalam ruang gelar, sehingga yang tidak bisa masuk ya karena dibatasi tadi bisa menonton, menyaksikan secara langsung bagaimana proses dinamika selama gelar perkara tersebut berjalan. Saya kira dari proses yang kami lihat ya, saya kira cukup baik ya, cukup terbuka ya, kredibel prosesnya ya, fair, dan saya kira dari pengalaman kami mengikuti itu sampai akhir, saya kira itu sudah cukup baik gitu ya. Baik. Kompolnas juga mengatakan, Pak Gufron, bahwa hasil dari gelar perkara khusus ini harus secepat mungkin diumumkan ke publik. Apa alasannya, Pak? Ya, salah satunya tentu saja untuk biar ada kepastian hukum lah. Ini kan kita sudah berpolemik cukup lama ya terkait dengan isu ini gitu ya. Tentu dalam hal ini kepolisian menjadi mekanisme yang baik gitu ya untuk memastikan bagaimana kepastian hukum dalam konteks polemik masalah ijazah ini bisa bisa selesai, sehingga ada kepastian hukum gitu ya. Apa yang menjadi penting dari proses pengawasan ya, pengecekan yang kami lakukan misalnya, karena kami adalah fungsi pengawasan eksternal, memastikan bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian substansi yang terutama yang menjadi perhatian publik ya, isu-isu yang penting menjadi perhatian publik ini betul-betul semuanya bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi proses, prosedur, administrasi, dan substansinya. Saya kira itu satu kepentingan mendasar ya dari misalnya proses pengecekan yang kami lakukan sebagai pengawas eksternal gitu. Nah, itu yang kami lakukan mulai dari sesi pertama, sesi yang kedua, memastikan bagaimana proses dan substansi terkait dengan penyelidikan perkara ini betul-betul bisa menjamin transparansi, akuntabilitas, dan saya kira bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kepentingan para pihak ya dalam konteks kasus ini bisa terjamin, terpenuhi ya, sehingga ada kepastian ya dan nggak berlarut-larut polemik ini. Saya kira itu satu hal yang penting ya. Ya, supaya tidak berlarut-larut. Apa yang sebenarnya dikhawatirkan jika ini memang terjadi semakin berlarut-larut, Pak Gufron? Saya kira ya bagi kepolisian sendiri kan tentu saja selain bagi para pihak tadi gitu ya, kepolisian tentu punya kepentingan yang besar lah, karena kepolisian kan punya tanggung jawab dalam konteks Gakum ya, kemudian Kamtibmas, tentu ada isu-isu lain, ada hal-hal lain yang perlu untuk menjadi untuk diatensi lah. Tidak hanya kasus ini saja gitu loh, sehingga dengan ini cepat selesai ya, polisi bisa fokus ya, jangan sampai terdistrak ya tugas-tugas lain gitu ya, karena semakin lama persoalan ini terus kita berpolemik, berlarut dengan isu-isu ini, persoalan ini saya kira ini akan mengganggu banyak hal, tidak hanya para pihak ya soal kepastian tadi, tapi juga kepolisian itu sendiri. Makanya salah satu saran yang kita sampaikan, karena proses gelar perkara khusus kemarin sudah baik ya, prosesnya sudah terbuka, fair, semua dikasih kesempatan, tinggal bagaimana kesimpulan dirumuskan kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat gitu ya. Saya kira itu yang menjadi penting. Pak Gufron, berkaitan dengan substansi, apa saja sebenarnya temuan penting yang dilihat oleh Kompolnas dalam gelar perkara kemarin? Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya atau sama saja?
Ya, terkait dengan substansi ya, di sisi yang kedua ya kami melakukan pendalaman ya terhadap sejumlah isu termasuk yang selama ini mencuat di publik ya, misalnya terkait dengan pertanyaan terkait dengan ijazah Pak Jokowi gitu ya, yang dipertanyakan keasliannya, keidentikannya ya kami juga sampaikan klarifikasi pendalaman termasuk misalnya bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh penyidik ya, bukti-bukti apa untuk mendukung kesimpulan yang dihasilkan, kemudian metodologi pembuktiannya, kemudian alat yang digunakan, bagaimana proses pengujiannya, yang itu kami cek semuanya, kami tanyakan, kami dalami, dan termasuk saya kira kepada pihak UGM ya, kami juga melakukan pendalaman sehingga kami mendapatkan penjelasan yang detail gitu ya, yang mendalam terkait dengan beberapa isu, tidak hanya soal bagaimana proses pembanding ya, ijazah Jokowi dengan 3 pembanding yang diambil oleh penyidik, kemudian juga dokumen-dokumen lain mulai dari proses pendaftaran, perkuliahan sampai selesai, termasuk juga isu-isu lain seperti misalnya pertanyaan soal yang beredar di publik ya, soal kok ini soal gelar profesor. Baik. Ada yang menggunakan dan ada yang tidak, kemudian juga soal penulisan nama ya, Sumitro dan juga ada yang Soemitro. Nah itu kami cek dan kami mendapatkan penjelasan yang detail gitu ya, dan jelas saya kira tidak hanya kepada penyidik, juga kepada Lab 4 dan juga IGM. Saya kira itu satu proses yang saya kira memberikan penjelasan yang sangat yang terang lah berkaitan dengan isu-isu yang dipertanyakan di publik gitu. Dan saya kira dari penjelasan yang disampaikan tidak hanya mendalam ya, detail dan mendalam, termasuk juga bukti-bukti pendukungnya, metodologinya, saya kira semua itu bisa dari yang kami lihat, kami dapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Ini kan sudah berlangsung cukup panjang Pak Gufron, jika nanti kita tunggu tentunya hasil dari gelar perkara khusus, tapi jika diumumkan bahwa memang tidak ada unsur pidana dalam hal ini, apakah menurut pandangan Pak Gufron dan juga Kompolnas tentunya ya, masyarakat akan percaya dengan hasilnya? Ya, apapun hasilnya saya kira kita semua harus belajar menghormati proses hukum ya yang dijalankan oleh kepolisian gitu loh. Kan ada aturan main yang sudah kita sepakati bersama ya, aturan hukum, dan itu dalam konteks Gakum tentu saja kepolisian dalam hal ini sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Ya kita hormati, belajar menghormati proses hukum yang dijalankan, termasuk juga apapun hasilnya. Saya kira ini bagian dari proses pendewasaan kita ya di dalam mengatasi berbagai persoalan polemik di masyarakat. Saya kira itu satu poin yang penting ya. Jadi selain proses di satu sisi kita menyarankan agar hasil dari gelar perkara diumumkan secara dengan cepat ya, secara cepat ke publik sehingga ada kepastian hukum. Yang kedua, apapun hasilnya saya kira yang menjadi penting ya semua pihak harus menerima, menghormati proses dan juga hasilnya. Saya kira ini sesuatu yang penting ya buat kita semuanya. Nah, yang Kompolnas sendiri ya tentu saja seperti yang disampaikan tadi ya, konteks pengawasan yang kami lakukan adalah bagaimana memastikan proses dan substansi penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu proses pengecekan yang kita lakukan selama proses gelar perkara kemarin. Baik, kita akan nantikan bagaimana hasil dan pengumuman juga dari hasil gelar perkara khusus. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Gufron Mabruri selaku Komisioner Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore Mbak.